konseptual model dan juga user model, even persona ya, kita nanti akan bahas itu. Nah, kenapa pada akhirnya kita harus membahas mental model ya? Kalian juga pernah belajar model mungkin ya. Model itu kan sebenarnya representasi dari dunia nyata. Ya sama sebetulnya ketika kita menciptakan UI ya atau mendesain sebuah interface itu harusnya mengikuti cara atau pola pikir manusia supaya dia juga terbayang bahwa ya di real life-nya gambaran itu maknanya sama dengan apa yang dipikirkan gitu ya. Jadi ketika kita melakukan evaluasi usability, kita harus memahami dua hal ya. Yang pertama, apa yang dipikirkan oleh user ketika melihat UI-nya dan juga apa yang dipikirkan oleh desainer. Nah, berbicara tentang proses berpikir dan lain-lain ini maka erat kaitannya dengan proses kognisi ya yang dilakukan oleh manusia karena usernya juga manusia, kemudian desainer dari UI-nya juga tetap manusia. Oleh karena itu, kalau berdasarkan teori dari yang membahas tentang mental model dan konseptual model, ya maka ketika UI itu dikatakan desainnya baik, itu adalah bagaimana desain itu bisa memahami ya ataupun alasan dari respon user terhadap interface experience-nya gitu ya. Jadi harapannya apa yang dimaksudkan oleh desainer itu bisa ditangkap betul oleh user. Nah, termasuk juga ketika desainer bikin tampilan interface-nya, dia juga harus bisa memikirkan, oh user ini pola pikirnya seperti apa sih gitu ya. Gitu. Nah, maka karena kita perlu membahas ataupun memahami ya secara kontekstual proses berpikirnya seperti apa. Nah, pendekatan ini kita dekatkan dengan keilmuan kognitif ataupun kita ya sebut dengan cognitive frameworks ya. Sederhananya adalah kita memahami proses berpikir si manusia ini, either dia jadi user ataupun dia jadi desainer gitu ya, seperti itu. Nah, sifatnya namanya model juga dia merepresentasikan pola berpikir ya kalau di sini. Maka model ini ada yang konteksnya prediktif, ya, memprediksi orang akan seperti apa, dan explanatory ataupun mengeksplor kemungkinan-kemungkinan behavior orang tuh kalau ngelihat tampilan suatu tampilan itu akan berpikirnya seperti apa sih ya gitu ya. Karena beda orang bisa jadi beda cara proses berpikir. Kita bukan mesin, bukan komputer gitu kan ya, yang tidak di-coding dengan sedemikian rupa persis sama. Mungkin dari 38 orang di kelas saya ini aja pola pikirnya beda-beda, tapi mungkin ada behavior yang secara umumnya akan mengarah ke arah yang sama gitu ya, karena berdasarkan dari entah pengalaman-pengalaman di kehidupan biasanya seperti apa yang common gitu kan ya, itu bisa mengguidance kita dalam memprediksi ataupun mengeksplor kemungkinan manusia itu berpikirnya seperti apa dalam melihat sebuah tampilan ataupun sebuah produk, how to dan kenapa dia mau ngelakuin itu tuh kita bisa coba telaah gitu ya. Nah, ketika membuat cognitive frameworks ini juga kita tentunya menggunakan dasar teori dari keilmuan kognisi ya. Kalau mungkin ada yang udah sempat ambil ergonomi kognitif juga, poin intinya ergonomi kognitif itu kan memahami bagaimana manusia berpikir. Kalau sederhananya kalian lagi ngapain bengong mikir misalkan seperti itu, tapi padahal proses berpikir yang dilakukan itu kan sama aja, ada input, proses, dan juga output. Inputnya misalnya sesuatu hal yang dilihat informasinya menggunakan sekian banyak alat indera yang ada di tubuh kita gitu ya, atau kita sebut dengan sensor yang ada di tubuh kita. Kemudian kita menangkap gitu kan informasi itu, mau dari mata, dari pendengaran lah, dari indera perasa dan lain-lain ya, istilahnya seperti itu. Kemudian baru diproses di otak, di mana proses berpikirnya itu secara bahasa sehari-hari berpikir, padahal di situ ada yang namanya kalian juga mendefine, memahami dulu itu apa, mencoba merecall ya, mengingat kembali entah pengetahuan yang kalian miliki, experience yang kalian miliki ataupun hal-hal lainnya, barulah kalian juga meng-create sebuah alternatif. Sebetulnya di isi pikiran kalian pun pasti ketika mau eksekusi menjadi output gerakan ataupun aktivitas respons, kalian tuh sebetulnya pasti punya beberapa alternatif gitu ya. Nah, itulah juga yang pada akhirnya secara bahasa sehari-hari kita selalu bilang
bentar ya saya mikir dulu ya. Padahal proses berpikir itulah ya tadi berkutat dengan memori, berkutat dengan looping milih alternatif gitu kan ya, atau berkutat dengan kita berusaha untuk memahami kondisi itu seperti apa ya itu. Nah, ketika berbicara tadi ada cognitive framework ya terlepas dari input proses output yang terjadi di badan manusia kita ini ya, maka dia terpisah menjadi dua framework ya. Ada internal framework ya ini yang disebut mental process, berarti di dalam kepala kita yang tadi konteksnya sederhananya proses berpikir ya. Kemudian juga ada external framework ya, ini adalah ketika kita berusaha untuk berinteraksi entah dengan teknologi ataupun lingkungan yang ada ya. Ketika kita berusaha menggunakan sebuah aplikasi itu bagian dari external framework di mana kita ngambil infonya gitu dari sekian alat indera kita, atau bahkan kita mau ngasih respon lagi balik ke teknologi itu gitu kan ya. Apakah nanti kita harus menekan, swipe atau dan lain-lain gitu ya, aktivitas yang memungkinkan kita lakukan itu dari external framework ya. Oke. Nah, kata kunci yang mungkin kita pelajari di pertemuan ini, terlepas kita minggu lalu udah bahas tentang minggu lalu ya evaluasi usability lah, kemarin ada think aloud, ada heuristik ya. Nah, di satu sisi ada juga kata kunci baru namanya mental model ya. Tadi kalau mental model ini erat kaitannya sama pemikiran yang ada di user ya. Jadi mental model ini adalah bagaimana sebetulnya si user ini berusaha interaksi sama environment yang ada, even dari teknologi yang ada ya, tampilan teknologi. Nah, mental model ini terjadi di internal usernya ya, gimana dia pada akhirnya ya tahu gimana caranya penggunaan si benda tersebut ya, kemudian cara interaksinya gimana, misalkan disentuhkah, ditekankah, atau seperti apa. Kemudian juga mental model itu gimana caranya si user itu bisa berpikir apa yang harus dia lakukan, dan kalau yang salah yang dia lakukan itu seperti apa sih gitu kan. Kalau misalnya dia salah mencet, kemungkinan yang terjadi itu di teknologi itu seperti apa sih gitu ya. Jadi ini benar-benar yang ada di konteksnya di pikiran user ya, seperti itu. Oke, nah ketika berbicara mental model tentunya juga ada yang disebut dengan konseptual model, karena tadi saya bicara di awal bahwasanya kita di sini berusaha untuk memahami apa yang dipikirkan oleh user dan juga apa yang dipikirkan oleh desainer ya. Jadi kalau mental model erat kaitannya sama user ya. Ketika user ngelihat sebuah sistem seperti apa, dia kemudian membayangkan cara menggunakannya gimana gitu kan ya. Kemudian gimana cara interaksinya dan lain-lain ya, itu di mental model. Sedangkan di konseptual design ya, desainer juga sebenarnya punya goals tertentu gitu ya. Nah, untuk menciptakan goals itu dia juga harus memperhatikan, mendefine atau ya user yang mau memakai itu siapa gitu. Nanti apa yang mau ditampilkan di teknologi yang ada ya di sebuah sistem image-nya. Kemudian lagi mendesain sistem image. Sistem image ini apa sih? Ini adalah tampilan UI itu ya, ataupun tampilan secara visual ataupun bisa auditorial adalah sistem image itu bayangan dari desain yang difikirkan oleh si desainer ini berusaha untuk dibuat baik secara produknya gitu ya, ataupun misalnya baik produk fisik ataupun produk digitalnya dalam sebuah tampilan ataupun bentuk produk fisik tadi ya. Itu yang nantinya bisa mengguidance si user ketika melihat produk itu tahu untuk apa, gimana caranya, harus ngapain gitu ya. Jadi sistem image inilah yang membantu mengkoneksikan apa yang dimaksud dengan yang desainer buat dan juga user itu harus ngapain. Nah, sistem image ini juga dia bisa jadi selain produknya ada juga yang disebut misalnya guidance manual book ya. Itu juga berupa sistem image juga. Jadi secara nggak langsung nggak mungkin dong desainer yang bikin, misal saya bikin aplikasi, terus saya akan nemuin satu persatu user yang pakai produk saya. Ini nanti ya kalian gini makainya gitu kan, kalian gitu makanya enggak kan, pasti ada bantuan berupa ya sistem image ini gitu. Terlepas dari tadi misalnya ada manual book atau bisa jadi hint-hints yang ada dari kalau produk fisik biasanya itu udah ada kayak misalnya gagang ya, umumnya kita tahu gagang itu untuk dipegang gitu, jadi secara nggak langsung
si user ini udah tahu kalau penggunaannya itu misalnya pakai tangan dia gitu kan, seperti itu. Ya sama sebenarnya kalau UI juga kan kita juga nggak mungkin pakai fitur-fitur yang rarely ataupun jarang banget dipakai sama aplikasi lain gitu kan ya. Kita udah belajar heuristik juga kemarin. Nah, jadi gunakanlah memang yang sering digunakan juga sama aplikasi lain untuk icon-icon ataupun hal-hal yang lain supaya user ini juga dengan mudah memahami desainer ini mau ngasih tahu apa sih atau gimana sih cara penggunaan aplikasi ini kayak gitu. Dan yang terakhir juga ya tentunya desainer selalu melakukan improvement ya, mau nggak mau juga dia selalu menganalisis dalam proses berjalannya aplikasi itu digunakan gitu ya. Tuh. Nah, jadi ini keterkaitan antara tadi ada desainer conceptual model, kemudian ada juga user conceptual model. Nah, di tengah-tengahnya ada sistem image-nya. Ya tadi saya bilang sistem image itu berupa produknya yang akan memang sudah jadi gitu ya. Even ada si manual book ataupun tutorial mungkin ya. Ataupun misalnya hal-hal lain yang membantu sebetulnya tanpa harus ketemu mereka berinteraksi dari desain yang dibuat, pada akhirnya dia tahu harus ngapain gitu kan, seperti itu. Nah, jadi kalau user ke sistem image ini sebetulnya dia interaksinya double arrow ya, double arrow karena mau nggak mau kalau misalnya usernya bisa gitu kan ya, dia mungkin akan menggunakan produknya terus gitu kan ya. Kalau misalnya sampai dia nggak beli lagi ya tentunya kan there is something wrong sama si sistem image ini gitu ya. Even ya bisa jadi juga si ini kan ngasih provide feedback ya antara masih ulasan kah atau dan lain-lain gitu ya. Makanya ini juga yang membantu sebetulnya apakah nanti desainer ini persis ngedesain model yang mana sesuai dengan konsep model yang user model yang ada atau seperti apa gitu ya. Tuh, harapannya kan connect gitu kan, apa yang dimaksudkan oleh desainer ini dibuat gitu kan produknya, kemudian dipahami betul gimana cara penggunaannya. Itu yang sangat ideal gitu ya. Nah ya, tapi kadang-kadang ya nggak semua orang juga punya tingkat pemahaman yang komprehensif, jadi bisa jadi ada kemungkinan memang ya nggak persis akan match ya. Tuh, makanya selalu ada double error, dia juga berusaha memahami lagi dan nyoba lagi dan lain-lain. Itu. Nah, ketika kita ada peranan untuk misalnya kan kita juga punya peranan untuk mendesain tampilan menjadi lebih baik gitu kan ya konteksnya. Nah, ketika kita berpikir sebagai as designer ya ada sebetulnya basic-basic yang memang harus kita perhatikan elemennya, mulai dari affordance, signifier, mapping, constraint sama feedback. Ya, terlepas dari ada konsepnya misalnya findability, transfer effect atau cultural association dan individual differences ini juga mungkin bisa diperhatikan. Nah, contohnya ya, kita produk fisik dulu. Misalnya ada gunting. Kemudian dari mental modelnya diperhatikan cara manusia banyak yang pakai nih manusia pakai gunting gitu ya usernya, dia pasti punya pemikiran. Kalau lihat dari affordance-nya ataupun misalnya dari keterjangkauan orang itu untuk menggapai si gunting ini gitu kan ya, karena dia ada ngelihat ada 2 lubang gitu kan, otomatis dia mungkin akan lebih mudah berpikir bahwasanya harus ada sesuatu hal yang diinsertkan ke lubang itu gitu kan ya. Nah, kemudian dilihat constraint-nya. Karena lubangnya juga cukup kecil, nggak mungkin tangan dia langsung persis masuk semua gitu ke lubang itu. Dan ada kemungkinan ini ya pakainya cuman beberapa jari yang memang dibutuhkan. Ya, misalnya atau jempolnya gitu kan, seperti itu. Kemudian mappingnya dia lihat dari misalnya gimana cara nge-insertin tadi gitu kan ya. Jari mana yang dipilih, bagian mana, berarti kan bagian sebelah sininya ya, bukan bagian yang tajam ini gitu. Kemudian lagi positive transfer and cultural idioms ya. Jadi di sini juga tidak menutup kemungkinan sebetulnya penggunaan gunting ini sebetulnya sudah diajarkan sejak dia usia muda gitu ya, waktu kecil gitu. Makanya suka ada latihan menggunting waktu kecil juga kan seperti itu. Nah, jadi ketika dewasa ada bentuk-bentuk seperti ini nggak bingung lagi how to-nya ya, seperti itu. Dan juga ada constant mechanism karena dia sifatnya misalnya menggunting itu kan arahnya 2 arah aja ya, misalnya didekatkan terus dijauhkan gitu kan si pegangannya untuk persis menggunting kertas gitu kan ya, seperti itu.
Dan juga ada mental modelnya. Nah, di sini physical object implies dari operating part look-nya apa kira-kira. Berarti kan yang bisa dipakai itu sebenarnya part look-nya yang sebelah sini ya, untuk objek lain yang bisa kita gunting gitu, seperti itu. Nah, itu. Kemudian lagi juga ada contohnya, misal kalau mendesain tampilan ataupun ya ini contohnya jam ya. Kemudian ada 2 button gitu kan ya. Nggak mungkin juga kan di sini udah ada keterangan ditulis ditekan gitu, seperti apa. Kita sebagai manusia pasti punya apa ya tadi, pengalaman untuk melihat benda itu karena pernah punya sebelumnya, ataupun kalau kalian nggak punya sama sekali pun kalian pasti ada apa rasa penasaran untuk mencoba ya, gimana caranya kan, antara ditarik, diputar ataupun ditekan gitu kan, kemungkinannya itu ya. Jadi itu yang kalau ada 2 button ini ya kemungkinannya yang bisa ditekan hanya 2 button yang memang muncul ke permukaan ini gitu kan ya, seperti itu dilihat dari affordance-nya. Kemudian lagi visibility-nya ya. Nah, kalau di push apakah tampilannya berubah? Apakah ada fitur selain jam, mungkin ada stopwatch-nya atau seperti apa gitu kan ya. Atau mau setting bagian yang mana gitu. Kalau seperti ini kan dia nggak ada lagi keterangan yang jelas ya, tapi ada juga mungkin jam-jam tertentu yang memang ngasih display justru kan ya. Misalnya entah stopwatch-nya di bagian mana, atau misalnya ya fitur lainnya lah ya dari opsi jam itu. Kemudian juga ada constraint-nya, misalnya nggak ada apa no visible relation ya between buttons, karena di sini nggak jelas dijelasinnya seperti apa. Jadi ada kemungkinan tadi user ini malah nyoba-nyoba gitu, jadi takes time untuk proses penggunaannya. Dan bisa jadi ya yang nggak diharapkan itu kan sebetulnya ketika user menggunakan mental modelnya terus dia jadi menyerah, give up, terus nggak mau pakai lagi produknya. Itu yang paling dihindari sebetulnya. Kemudian lagi bisa jadi transfer of training ya. Ya ada keterkaitan antara analog dengan digital gitu kan. Dari jam ini mungkin yang udah sering baca jam analog, udah belajar tata cara baca jam gitu ya, dia juga bisa dengan mudah memahami konteks 18.26 itu berarti jam 6 sore misalkan, seperti itu. Kemudian juga ada cultural idiomnya, misalnya ya beberapa standardized control ya, misalnya ini ya harus sesuai juga sama jam pada umumnya. Ya jam pada umumnya misalnya tutsnya hanya ada 2, ya jangan sampailah kita bikin tutsnya ada 5 atau 6 gitu kan ya, itu juga nggak common juga gitu ya, seperti itu. Nah, jadi mental modelnya karena kondisi yang terbatas ini dan keterangan yang tadi desainnya terbatas, bisa jadi antara dia udah tahu dan dia bisa mengoperasikan, atau dia mau nggak mau berusaha belajar si manusia usernya itu dengan trial error tadi ya, nyoba-nyoba neken-neken dulu kah, apa mau ditarik kah, apa diputer kah, kan seperti itu. Itu proses mental model yang memungkinkan dilakukan gitu ya oleh user. Oke, nah selain itu ya ketika kita berbicara jenis-jenis modelnya, ya tadi ada desain model atau kita sebut juga konseptual model. Ada juga sistem model, kalau ini berbicara tentang bagaimana pada akhirnya proses interaksi ya, sistem works-nya. Dan juga ada sistem image yang tadi ya, berkaitan dengan dokumentasi, instruction, ya tadi manual book gitu kan, atau labeling ya, sesuatu hal yang membantu si user memahami tanpa harus dikasih tahu sama desainer, tapi itu tervisualisasi gitu kan ya, ada di produknya. Kemudian lagi kalau user model itu adalah juga mental model ya, itu dikembangkannya oleh user sendiri, proses berpikir user di otaknya dia ya, gimana caranya dia berusaha untuk memastikan atau menyesuaikan antara apa yang difikirkan dengan sistem model yang terjadi itu seperti apa sih gitu, yang dimaksudkan oleh dari desainer konseptual model ini. Jadi urutannya sebetulnya ya sistem model ini ada di tengah ya, karena persisnya dia proses interaksi antara si orang dengan si teknologinya gitu ya. Kalau konseptual model memang model yang didesain oleh desainernya, mental model ada yang didesain oleh usernya. Tuh. Nah ini ada juga 7 stage model ya dalam mental model. Jadi gimana caranya user ini berusaha sebetulnya memahami hal yang ada gitu ya. Jadi ini yang terjadi di otaknya dia gitu ya.
dia sebetulnya punya goals tertentu mau pakai produk apa itu kan ada ya. Kemudian juga pasti ketika melihat dan lain-lain dia juga sebetulnya ya ngasih form intention, dia ngelihat intensinya seperti apa, kemudian ngapain ya harus diapain nih gitu kan ya. Jadi dia juga akhirnya berusaha untuk memilih how to-nya ya, cara menggunakan produk itu ataupun aplikasi itu dengan cara seperti apa, nekan yang mana dulu gitu kan, baru akhirnya dieksekusi gitu ya ke teknologinya. Setelah itu dia juga pasti selalu menemukan lagi persif ataupun konteks dari yang udah dia lakukan dieksekusi di teknologi itu, apa yang muncul gitu kan feedbacknya. Baru dia setelah menerima feedback dari teknologi itu, dia menginterpretasikan ya, apakah dia successful atau enggak, misalnya ternyata langkah yang dia lakuin tuh benar atau enggak gitu kan ya. Kemudian dievaluasi, kalau emang benar ya nextnya dia harus ngapain lagi, tapi kalaupun salah juga dia harus ngapain lagi. Nah ini juga sifatnya ya looping ya, jadi ya mungkin akan berhenti ketika memang udah achieve goals utamanya gitu ya, seperti itu. Sekiranya belum achieve sampai penggunaan goals utamanya, misalnya pakai aplikasi e-commerce, ya tujuannya saya mau belanja gitu. Kalau sampai belum ke check out ya dia akan mikir lagi gimana kok langkahnya belum sampai ke menu pembayaran ya, atau seperti apa ya, itu ya dia akan looping ngelakuin proses mental model ini. Oke, nah jadi kalau berbicara tadi seven stage ini baiknya untuk siapa gitu ya sebetulnya. Kalau kita berbicara internal framework tadi berhubungan dengan yang di pikiran manusia ini, baiknya adalah untuk yang sifatnya exploratory learning ya. Jadi ada kemungkinan sebetulnya orang ini mencoba-coba gitu ya, seperti itu. Tapi di satu sisi juga manusia ini ada kemungkinan juga dia melakukan semi automatic behavior dari berdasarkan experience-nya gitu ya. Jadi dia bisa jadi nggak harus terlalu banyak nge-explore kok, kalaupun dia udah pernah punya pengalaman yang cukup, kemudian banyak tahu gitu kan ya. Ya mungkin dengan ngelihat sesuatu hal juga udah tahu ini harusnya yang diklik ini gitu, tanpa banyak error yang terjadi gitu ya. Jadi satu kali nyoba mungkin udah langsung bisa gitu penggunaan produknya. Oke, ini contoh yang lain untuk proses mental model, misalnya kalau kita nelfon ya, misalnya kita angkat teleponnya, dial tone, nekenin nomornya mau yang berapa gitu, yang mau kita, siapa yang mau kita telepon gitu kan ya. Kemudian kita telepon, klik telepon, kita nunggu gitu kan ya. Sama sebetulnya kalau konteksnya kayak kita di telepon di mana, di WhatsApp gitu ya. Nah, biasanya kan antara another call, ringing, sama apa lagi satu lagi. Apa opsinya kalau di WA nelfon? Ada yang tahu nggak? Memanggil, Bu. Memanggil ya, apa calling ya berarti ya. Ya jadi ringing, calling, ada another call atau busy gitu ya. Berarti kan kalau calling sebenarnya nggak masuk ya ke si apa namanya, ke yang kita telepon gitu kan ya, entah dia mati teleponnya atau dan lain-lain. Kalau ringing kan sebenarnya connect tapi emang belum diangkat aja ya. Hopefully ya sebenarnya setelah ringing itu ya diangkat gitu ya, kita bisa ngobrol gitu, seperti itu. Tapi kalaupun si busy ataupun other call ini, busy ini antara entah dia lagi teleponan sama yang lain gitu kan ya, another call sama orang lain ya, atau misalnya lagi emang di reject terus ya, kita mau nggak mau ya udah nunggu gitu kan, jadi emang nggak sempat untuk telepon gitu. Ini kemungkinan sebetulnya yang terjadi di mental model case-nya tadi, misalnya telepon gitu ya, seperti itu. Sama sebetulnya di beberapa website juga mungkin ya, atau ada aplikasi lain, ada kemungkinan mental model yang terjadi juga opsinya ya. Itu mungkin bisa sambil dieksplor sama kalian gitu. Ini salah satu contohnya aja. Oke, kemudian ya ketika berbicara mental model ya, jadi ada saat dia berinteraksi sama sistemnya ya. Jadi ya user itu dia yang benar-benar sebenarnya memiliki apa ya, wewenang gitulah istilahnya dalam proses berpikir yang dia lakukan ya. Termasuk misalnya kalaupun ada tadi exploratory teori ya, ya desainer ini harus betulnya cukup berusaha memahami banyak tipe user, sehingga siapapun usernya nanti ya
seminimal mungkin user itu tidak banyak kesulitan itu untuk menggunakan aplikasi ataupun produknya ya. Kemudian juga ada lagi yang sifat mental modelnya dia mengobservasi yang lain gitu ya. Jadi kalau misalnya dia nggak bisa pakai, user itu udah benar-benar give up, mikir sendiri nggak nyampe nih gitu kan ya. Akhirnya dia coba deh ngobrol ke orang, gimana sih caranya, atau ngelihat orang, oh orang tuh pakai aplikasi itu kayak gitu ya caranya gitu ya. Itu observing others ya. Jadi manusia juga secara apa namanya alamiahnya pasti kan gitu ya. Jadi antara dia berusaha mikir keras, kalau udah masih nggak nyampe, ya udah deh ngelihat orang lain cara pakainya gimana. Atau kalau mentok-mentok mungkin ya tanya ke orang. Misalnya kalian punya pengalaman mungkin kalau berhubungan sama produk yang berhubungan di HP, teknologi aplikasi dan lain-lain itu biasanya orang tua yang misalnya manggil kita kayak ya tolong dong ini misalnya HP ibu nggak bisa atau HP ayah nggak bisa nih aplikasinya gini-gini gitu kan ya ini gimana sih caranya gitu kalau ini pengen nonton Netflix tapi yang mana akun yang dipakai gimana cara loginnya gitu kan ya misalnya itu nah itu ya sebetulnya balik ke observing others tapi dengan cara asking someone gitu ya tolong dong lakuin apa interaksi ke si produk ini sama kamu aja gitu seperti itu ya atau memang kalau konteksnya lagi misal produk-produknya ini yang berhubungan sama pekerjaan aplikasi teknologi yang berhubungan sama pekerjaan bahkan ya bisa jadi ada formal training session ya misalnya pelatihan software tertentu lah pelatihan penggunaan website tertentu karena ini juga bagian ya untuk memastikan ya tadi semua user itu juga dia punya tingkat pemahaman yang memang kapasitasnya oke untuk penggunaan aplikasinya. Jadi ya ada kemungkinan juga kita pakai opsi itu gitu ya. User itu menggunakan supaya mental modelnya nyampe, dia pakai formal training session. Nah, yang terakhir bisa jadi juga pakai apa kegiatan reading ya. Misalnya dia udah nyoba mikir sendiri, give up. Terus dia nggak bisa nih opsinya kalau nanya ke orang ataupun dia nggak nemuin cara dia pakai nggak ada training session yang misalnya available ya udah dia pakai reading jadi dia coba cari dokumentasinya entah misalnya kalau sekarang kan apa-apa cek di YouTube deh gitu kan ya atau misalnya lihat fitur helpnya seperti apa atau misalnya lihat dummy book ataupun manual books yang ada seperti apa sih gitu jadi itu untuk membantu dia pada akhirnya melakukan mental model terhadap produk yang dia lagi hadapi dan harus dia gunakan ya jadi ya semua ini dilakukan oleh si user karena user yang sebenarnya pada akhirnya suka struggling untuk pakai produk atau aplikasi itu harus gimana sih caranya gitu ya. Oke, kemudian tadi mirip ya seperti yang di Norman ini ya. Jadi mental model ini sebetulnya secara aktivitas yang dilakukan oleh usernya ini seperti apa sih kan tadi misalnya udah tahu goalsnya mau pakai lagi aplikasi apa. Nah, kalau tampilannya seperti ini saya harus ngapain gitu kan ya. Kemudian kalau misalnya saya nekan yang ini nanti kira-kira tampilannya apa? Ya udah deh saya coba dulu deh karena ini misalnya ada kemungkinan sesuai sama tujuan saya terakhir mau check out gitu kan ya udah pilih ke keranjang misalnya udah dicoba oh ternyata kalau pilihannya cuma masukin keranjang nggak langsung ke check out gitu kan kecuali pakai beli sekarang berarti ya udah ini berarti antara saya mau balik lagi ke apa namanya ke tampilan yang sebelumnya di back atau either saya harus ngecek aja fitur yang keranjangnya gitu karena tadi sudah masukin ke ke keranjangnya gitu kan ya akhirnya baru dia check out gitu jadi opsi-opsi itulah yang sebetulnya langkah-langkah yang dilakukan yang merupakan bagian dari mental model yang dilakukan jadi proses berpikirnya dijabarkan gitu ya kemungkinan-kemungkinan itu makanya ya kalau kalian lihat aplikasi kadang yang bagus itu dia banyak opsi untuk menuju akhirnya atau tujuan akhir. Jadi bisa jadi entah dicari lewat listing yang ada, entah bisa ada fitur search langsung nulis spesifik gitu kan ya. Jadi semakin banyak shortcut sebetulnya juga di satu sisi dia berusaha untuk memprovide cara berpikir mental model user dengan berbagai macam user tadi karena
tipe orang itu ada yang senangnya terstruktur ya, ada juga yang senangnya pengennya jalur cepat gitu kan seperti itu. Nah, makanya kalau kalian nemuin aplikasi-aplikasi yang bisa ngasih apa keleluasaan akses untuk misalnya aplikasi nonton. Nah, contoh deh Netflix. Kalau kalian mau nonton itu kan juga banyak caranya. Antara kalian emang mau nge-scroll terus nyali film yang emang kalian mau tonton, misalnya udah tahu mau nonton apa, terus cari deh film itu termasuk yang genre apa, misal seperti itu. Kalau enggak, dicari dari apakah dia masuk top 10 atau enggak gitu kan, di-scroll lagi. Atau enggak, misalnya lagi opsinya kalian nge-search langsung nama filmnya apa gitu kan ya. Itu juga jadi ada kemungkinan orang tuh tetap bisa nonton film tujuannya pakai aplikasi itu, tapi dengan cara-cara yang bisa jadi beda gitu ya. Gitu. Oke, kemudian ya ada beberapa karakteristik dari mental model ya, ada yang sifatnya incomplete ya, ini tergantung orang juga kan tadi ya, atau misalnya nggak akurat, atau tadi misalnya harus simple representation ya, orangnya pengennya simple-simple aja, nggak harus banyak tahapan gitu kan ya. Ada yang sifatnya user ini butuh sesuatu hal yang justru konstan ya, atau bahkan misalnya ada represent ya tadi if then else rules ya. Kalau ini nggak diklik nggak bisa, dia nggak nge-stuck apa harus bisa di back, atau ada movement yang lain yang bisa diklik untuk tahapan berikutnya gitu ya. Atau misalnya salah masukin item bisa di delete atau seperti apa. Jadi ada kemungkinan if then else rules-nya banyak gitu seperti itu. Oke, kemudian ya berikutnya kita akan bahas tentang konseptual model ya. Kalau tadi udah bahas tentang mental model, kita akan coba masuk ke konseptual model ya. Kalau konseptual model ini ya ada cukup beda ya dengan user mental model, karena kita berusaha untuk memikirkan cara berpikir sebagai desainer. Kalau tadi kita lagi coba mikir kita sebagai user gitu kan ya. Nah, kemudian kalau kita berbicara konseptual model, ya ini juga kita gimana caranya membuat sebuah interaksi itu bisa dilakukan ya antara nanti produk desain yang kita buat itu dengan penggunanya itu seperti apa gitu ya, tanpa harus dikasih tahu gitu ya. Jadi konseptual model ini juga adalah bagian dasar dari si interface ya, karena gimana caranya kita mikir ngebuat sebuah interface yang oke gitu dan bisa langsung diinteraksikan sama user gitu tanpa ada kendala, kan sebetulnya harapannya seperti itu ya. Tadi ya konseptual modelnya fits ya, jadi harus sesuai dengan kondisi kenyataannya seperti apa dan yang diharapkan gitu, itu ya. Oke, nah kalau kita berbicara tentang konseptual model ya, jadi di cara berpikir konseptual model ini adalah kita berusaha untuk mendesain interface yang ada gitu ya, berdasarkan pola berpikir dari desainer, termasuk juga dia harus memikirkan user itu akan mikirnya seperti apa pada umumnya ya. Itu. Jadi nanti yang memang akan diaplikasikan ke teknologinya maupun bentuk fisik ataupun tadi produk digital berupa interface-nya ya. Maka ketika kita membuat sebuah konseptual design di sini harus ada gap antara ya sebetulnya requirement dengan solusi yang ada. Karena kembali lagi UI yang kita bahas di usability ini tidak bisa menyenangkan semua orang. Jadi bukan user experience, dan kita juga harus apa yang bisa di-provide dan apa yang nggak bisa di-provide gitu kan, seperti itu. Ya meskipun dengan ada requirements atau kebutuhan yang harus di-provide di UI-nya, tapi ya mungkin ada kemungkinan permasalahan yang memang harus kita pastikan mana yang mau diselesaikan dulu dan ditampilkan di UI-nya kita gitu ya. Jadi dalam proses pembuatan konseptual design, namanya juga kita mau mendesain sebuah UI ya, kalau produknya digital, pastilah itu akan dimulai dengan adanya sebuah diskusi ataupun brainstorming ya, ataupun sifatnya multiple iteration ya. Jadi sifatnya dari pasar seperti apa dibuat lagi dari awal sampai akhir, kemudian diiterasiin lagi dan lain-lain. Nah, dalam membuat konseptual design juga pasti banyak opsi-opsi tampilan ya. Jadi pendekatan ini nggak bisa sekali jadi juga. Jadi dia iteratif sifatnya. Namanya juga kita mau buat opsi desain ya, apalagi yang sifatnya UI. Ini pasti akan ada evaluasi yang iteratif.
Oke, jadi ini mungkin di state lagi ya perbedaan antara mental model sama conceptual model. Tadi mental model yang ada di pikiran user, apa yang user lihat, apa yang user bayangkan, apa yang harus user lakukan, ya itu yang di mental model. Dan conceptual model ini adalah gimana caranya kita menciptakan si desain itu supaya desain itu tahu cara pakainya gimana dan juga berdasarkan knowledge yang memang sesuai sama pasarnya gitu nanti harus seperti apa dan proses interaksinya bagaimana ya gitu. Tuh. Nah ini contoh desain proses ya kalau kita berbicara tadi khususnya yang berkaitan dengan konseptual model. Jadi proses desain di UI ini sendiri ini ada 4 tahapan desain. Jadi ada pre-design, ada early design, mid design dan juga late design. Nah, kalau di pre-design ya di sini tujuannya adalah untuk melakukan misalnya siapa yang akan menggunakan aplikasi ini, kemudian tasknya itu mau ngapain aja sih gitu nanti di aplikasinya ya. Nah, di sini dengan cara apa kita bisa tahunya? Misalnya entah dari observasi ya, etnografi yang kemarin udah kita bahas, interview, kuesioner ataupun bahkan task analisis ya. Sedangkan setelah misalnya pre-desainnya dibikin hasilnya nanti kan kita jadi tahu desain yang dibutuhkan itu seperti apa. Barulah nanti kita membahas tentang desain space ataupun resikonya dan juga memilih pilihan alternatif desain yang harus kita pilih ya. Di sini baru akan membicara lagi bukan hanya tampilan aja, tapi di sini berbicaranya tentang IP-nya lah, teknologi opsi yang mau dipakai ini UI-nya di teknologi apa gitu kan ya. Seberapa real visualisasi yang nanti akan ditampilkan gitu kan. Karena itu akan berhubungan sebetulnya nanti dengan apakah sifat aplikasinya ini online, offline dan lain-lain gitu ya. Nah, barulah nanti kita buat namanya outputnya berupa prototype ya dengan yang konteksnya prototype masih throwaway ya. Jadi benar-benar belum fidelity-nya belum lengkap ya gitu, belum semirip produk yang diinginkan yang kita maksud ya. Setelah itu kita coba cek lagi nih kalau tadi udah ngomongin task analisisnya kita udah tahu dari yang dibutuhkannya apa kan di sini. Kemudian di sini udah bahas tentang graphical design-nya, interface guideline ataupun bahkan nanti di sini baru kita ngelakuin evaluasi usability ya. Jadi yang bisa dilakuin evaluasi usability ini adalah ketika tampilannya udah ada. Nah, kita sebetulnya tampilan yang di sini ini bukan prototype ya, tapi bisa juga wireframe sebutannya. Nah, jadi kalau di sini bisa jadi tampilannya udah ada per section, tapi belum bisa diklik. Jadi kalau kalian bikin wireframe tuh, misal tampilan apa ya, tampilan menu Gojek deh halaman pertama, itu udah dibikin. Tapi mungkin icon-icon itu tuh belum kalian konekin satu sama lain, jadi nggak bisa tuh kita klik itu belum bisa. Nah, beda kalau untuk yang di tahapan mid design, nah ini namanya juga fidelity prototypingnya udah lebih bagus ya, jadi udah medium, testable. Nah, si icon-iconnya itu udah dikonekin, tapi di satu sisi itu juga belum jadi aplikasi yang bisa dipublish ke orang, ya. Nah, itu bisa kita misalnya dilakuin proses kliknya dengan bantuan aplikasi lain, misalnya pakai Figma ataupun pakai Maze gitu kan seperti itu. Jadi ini yang mid design. Nah, di mid design ini sebetulnya proses evaluasi disability ini yang bisa kita lakukan gitu. Itu jadi mentesting desain yang udah ada. Ini kalau konteksnya adalah memang membuat atau evaluasi usability ini yang sifatnya formatif gitu ya di awal gitu ya seperti itu. Nah, baru setelah itu kita evaluasi lagi, oh mana yang harus dibenerin dan lain-lain. Kita buatlah akhirnya yang udah bisa tersistematis, jadi bisa dicobakan ke halayak user realnya. Itu biasanya sebutannya adalah aplikasi yang fiturnya alpha ataupun beta atau kita biasa sebut juga kalau tahu beta testing ya gitu seperti itu. Jadi bisa jadi misal dari 37 orang yang ada di kelas saya ini kalian semuanya pengguna WhatsApp. Tapi ada fitur WhatsApp terbaru yang mana itu tuh diuji cobakannya ke randomize orang gitu ya, nggak semua persis 37 orang itu udah bisa meskipun udah update aplikasinya, dia masih belum bisa pakai pakai fitur itu. Jadi itu hanya orang-orang tertentu aja misalnya udah
randomize aja yang bisa siapa gitu kan ya. Sebenarnya itu merupakan beta testing. Jadi kita nyobain, nah setelah di spread ada fitur baru itu, orang tuh ngeh nggak sih, user tuh ngeh nggak sih pertama, terus udah ngeh, apakah jadi sering nggak sih dipakai si fitur yang terbarunya itu. Nah kemudian juga antara udah gitu bisa jadi ya kayak ngomong kan ke teman-temannya gitu, atau teman usernya, yang fitur aplikasi saya ada yang kayak gini loh gitu kan ya. Oh kok yang aku nggak ada. Nah kalau misalnya kayak gitu ya berarti temennya nggak jadi responden untuk beta testingnya gitu kan. Nah dari situ misalnya ada durasi dia ngelakuin evaluasi beta testing tadi. Nah itu dia ngelakuin evaluasi apakah memang cenderung orang jadi pakai fitur baru itu atau enggak, atau lebih banyak yang pakai atau enggak, dan lain-lain. Kalau emang positif, maka ada kemungkinan fitur yang terbaru itulah yang nanti juga mungkin pada akhirnya dipublish buat semua orang tuh bisa pakai gitu ya, seperti itu. Jadi prosesnya antara satu tahapan dengan tahapan yang lain bisa juga looping terus ya, dan pastinya yang nggak selesai namanya improvement aplikasi, dia selalu ada updating gitu kan ya, versi sekian-sekian, kurun waktu tertentu versi sekian, even ada update juga tapi misalnya nggak ke desain tapi ke bugnya gitu kan, seperti itu. Ya karena untuk supaya tetap bisa ya laku ya di pasaran gitu ya, jadi nggak ditinggalkan oleh usernya. Itu mungkin untuk yang membahas tentang desain. Nah ini juga bentuk-bentuk konseptual model ya, misalnya kalau di UI ya harus mulainya dari mana sih gitu ya, jadi jangan mulai karena misalnya tombolnya di mana dan lain-lain, tapi kita juga harus pikirin dulu awalnya cara berpikir manusianya itu seperti apa sih nanti usernya, dan apa yang bisa membantu si user ini memahami tampilan yang ada gitu ya. Itu salah satunya misalnya dengan widget kah, atau misalnya pengelompokan item gitu kan ya, atau menu screen-nya seperti apa, harus dibagaimanakan dan lain-lain. Oke, nah ketika kita membuat konseptual model ya beberapa hal yang harus diperhatikan. Beda ya tadi dengan yang mental model ya. Di konseptual model ini adalah misalnya berbicara tentang metafor ya. Jadi desktop metafor ini harus menyesuaikan dengan tadi icon-icon yang mudah dipahami secara umumnya, istilah-istilah yang mudah dipahami secara umumnya. Kemudian tadi konsepnya ya, dari objeknya seperti apa. Misalnya fitur-fitur misalnya files and folder itu bisa dibuka atau enggak, terus punya ada nama tertentu, bisa di-editing, rename atau enggak gitu kan ya. Kemudian juga relationship, mengkonsep misalnya kalau konteksnya tadi sifatnya penyimpanan file gitu kan ya. Satu file itu bisa ada konten beberapa folder dan lain-lain. Atau mapping misalnya konteksnya lagi di desktop metafor misalnya adalah ketika kalian atau user itu bisa browse file, terus bisa pilih jadi file mana yang favorit gitu kan ya. Itu juga ada mapping-mappingnya. Kemudian juga terminologi ini harus konsisten. Sebenarnya mirip juga dengan aturan yang heuristik ya, tapi di satu sisi ini persis yang memang hal-hal yang diperhatikan ketika membuat konseptual modelnya. Kemudian juga ada interaksinya ya. Ada bisa pakai comments tertentu atau pakai opsi explore, atau mau dapetin file tuh misalnya kita pakai cara apa lagi gitu kan ya, percompressionnya seperti apa, dan juga interface-nya ya, ini interface-nya harus seperti apa gitu kan ya, apakah sesederhana mungkin atau ke eye catching juga, tapi apa yang misalnya batasan interface yang mau kita tampilkan ini gitu kan ya, ada efek tertentu nggak gitu, itu juga yang harus diperhatikan juga di conceptual model. Nah ini contohnya yang metaphors ya, jadi gimana caranya membantu user itu paham dan gimana dia berinteraksi sama si aplikasi yang ada gitu ya, atau fitur UI yang ada ya. Misalnya contoh interaksinya proses nge-swipe dan lain-lain, atau nge-move filenya itu seperti apa gitu kan ya. Atau misalnya lagi ada yang sifatnya tuh metafornya pakai ecological ataupun kontekstual. Misal ada nama aplikasinya, webnya misalnya Dropbox gitu kan. Terus dia tagline-nya a box you drop everything into. Jadi sebenarnya dia adalah sebuah fungsinya itu tanpa harus dia nyari tahu, karena tahu Dropbox ya. Apapun file yang bisa kita drop ke box itu gitu kan ya, untuk penyimpanan. Sama aja seperti iCloud juga sama ya. Jadi itu adalah tempat kita untuk mengkonekkan sekian banyak data yang kita punya gitu kan, seperti itu.
Atau misalnya lagi metafornya berbentuk personal relationship atau si Siri ya, personal assistant gitu kan ya. Jadi kita tahu si Siri ini tuh siapa sih sebenarnya gitu kan, jadi bisa jadi personal assistant kita bisa nyuruh Siri ngapain aja, entah pakai voice command, itu kan juga metafor ya. Jadi Siri as personal assistant, kita bisa nyuruh dia apa aja, termasuk penggunaan si teknologi yang kita pakai gitu. Kemudian juga ini ada metafor yang lain, misal tadi desktop ya, jadi bentuk-bentukannya dibuat persis kayak real life-nya. Misal kalau ngomongin desktop itu kan bagian dari misalnya meja kerja kita kan, sama misalnya kalau di desktop Windows ataupun di laptop kalian. Berarti kan di situ juga ada beberapa file-file yang memang kita butuhkan saat kita bekerja. Nah, makanya kenapa suka ada kita cenderung ngeluarin gitu kan beberapa aplikasi yang mau kita pakai, file yang kita butuhkan dan lain-lain, itu bisa langsung ada di tampilan desktop di awal gitu ya kan. Meskipun juga mungkin beberapa orang sekarang yang gak begitu suka desktop yang cukup berantakan, ataupun malah pengennya di hide icon-iconnya. Tapi ya dengan icon yang ada itu sebenarnya bentuk metafor dari desktop yang real gitu. Ketika kita di meja kerja, kita butuh apa aja sih saat kita bekerja. Sama, laptop juga seperti itu. Kemudian tadi ada relationship among konsep, misalnya kalau kita konteksnya ini ya fitur-fitur podcast, audiobook gitu kan ya. Biasanya ada fitur fast forward, rewind ataupun hal-hal lainnya ya. Jadi start stop ataupun misal mau di repeat. Jadi ya itu juga bagian dari hierarki juga ya. Atau misalnya lagi kalau kalian pakai Spotify, YouTube musik gitu ya, atau Apple Music, itu bisa kalian juga mengclassify album kalian sendiri gitu kan, yang sering dipakai apa, misalnya kalian punya playlist tertentu dan lain-lain. Itu juga bagian relationship among konsep gitu. Terlepas dari biasanya mereka menggabungkan lagu-lagu untuk beberapa tema tertentu, tapi kita juga bisa create itu gitu kan ya. Misalnya lagu buat kerja kah atau seperti apa, itu ada keterkaitannya. Oke, kemudian lagi mapping konsep to actual activity, ya ini gimana caranya sebetulnya hal-hal tahapan-tahapan yang ada di konseptual model ini ya sesuai dengan fungsinya gitu ya. Itu mappingnya sesuai pola pikir manusia pada umumnya gitu. Misalnya kalau ada perintah run administrator, run application gitu kan, ya intinya dia mau menjalankan itu gitu kan ya. Itu. Oke, kemudian lagi terminologi ini berhubungan dengan istilah-istilah yang dipakai. Ya pakailah istilah yang memang common tadi ya. Biasanya login ya pasti ada username atau email address, atau misalnya sekarang mungkin kalau nggak ini telepon ya, nomor HP misalkan seperti itu kan, baru passwordnya seperti apa. Jadi terminologi yang memang biasa digunakan. User ID, username, member ID, email address. Nah, kemudian kalau berbicara tadi conceptual model lagi, ada interaction type dan juga ada interface type ya. Jadi kalau interaction type ini berhubungan dengan gimana user berinteraksi dengan cara apa. Pakai komen tertentu ya, atau misalnya pakai voice comment, atau harus disentuh, ditekan, atau misalnya ada gestur lain, misalnya di kalau Shopee itu yang harus digerak-gerakin HP-nya gitu kan, ada juga tuh ya aplikasi yang harus HP-nya tuh digerak-gerakin gitu kan ya. Itu juga bagian dari sebetulnya interaction type. Atau lagi ada interface type ya, misalnya lagi ya teknologinya provide apa, suara juga, atau gestur, atau misalnya penekanan menu base yang ada gitu, interface type-nya. Yang opsi bisa kita menggunakan aplikasi di teknologi itu seperti apa gitu. Tuh. Kemudian kalau berbicara tentang interaction type ini, ada yang sifatnya instructing, conversing, manipulating, sama exploring. Nah, kalau instructing ini biasanya memang spesifik, misalnya print a file, save a file ya, jadi komen yang jelas gitu ya, instruksinya harus ngapain. Biasanya di menu kalau di Word ya itu suka ada ya. Kemudian kalau conversing misalnya help system, virtual agent gitu. Jadi ada memungkinkan kalian untuk berbicara ataupun punya conversation ya gitu ya, percakapan sama si fitur yang ada. Kemudian lagi interaksi yang manipulating, ya misalnya dragging, selecting, opening, closing, zooming gitu kan ya. Itu sebetulnya manipulasi kan, tampilannya nggak jadi berubah, tapi
dengan kalian gak harus nge-copy paste, dengan dragging jadi digeser itu seolah-olah dipindahkan, tapi memang udah jadi pindah juga, tapi UI-nya nggak jadi berubah gitu kan ya. Itu manipulating. Kemudian ada exploring, misalnya ya Google Maps ataupun GPS ya. Jadi kita berinteraksi dengan sistem dan juga sistem membantu kita untuk mengeksplor virtual environment yang ada gitu ya, tergantung dari kapasitas aplikasi itu bisa sejauh apa sih ngasih informasi ke kita, dan kita bisa mengeksplornya sebanyak apa gitu ya. Tuh. Kayak ini adalah beberapa proses interaction type ya, misalnya contohnya ada yang disentuh, misalnya processable, air-based gesture, terus misalnya lagi kalau interface type-nya di website ya, misalnya ada mobile ataupun di multimedia itu juga bisa. Yang ngomongin tentang interface type augmented ataupun mixed reality nih, kita juga ada VR ya sekarang, itu juga bagian dari interaction type juga ya. Jadi nggak harus lagi disentuh dan lain-lain, tapi misalnya dari gerakan kita ketika pakai device-nya, meskipun ada tombol-tombol yang bisa kita sentuh juga, tapi bisa diarahkan aja juga, itu bagian dari interaction gitu ya, seperti itu. Oke, nah kemudian pada saat kita membuat model konseptual, nah biasanya divisualisasikannya dengan cara apa sih? Dan memudahkan kita untuk proses berpikir dan menggambarkan apa yang dibayangkan itu seperti apa. Kalau desainer gitu kan, bisa dipakai list dan tabel, diagram, storyboards ya, atau pakai sketsa, atau misalnya ya benar-benar gambaran manual itu juga bisa ya gitu. Jadi itu mungkin yang bisa kita lakukan. Nah ini contohnya lagi, misalnya konseptual model debit machine misalnya. Kalau misalnya ada owner itu punya akun, tapi user misalnya bisa pakai gitu kan debit mesinnya. Kemudian menggunakan si debit mesin ini punya akses, terus bisa narik uangnya gitu kan, nanti terminologinya seperti apa. Oke, kemudian ini kalau kita mau bikin storyboard ataupun sketching juga, ini ya kita cara yang paling mudah sebenarnya ya, kemudian murah juga ya. Di satu sisi ya mau nggak mau kita harus punya kemampuan untuk menggambar, merepresentasikan seril mungkin gitu ya. Itu mungkin kekurangannya. Jadi kalau misalnya kita ngegambarinnya nggak jelas ya jangan salah, nanti takutnya desainnya juga malah nggak sesuai gitu maknanya. Kalau kayak gini kan kita nggak tahu nih yang kita maksudkan itu divisualisasinya laki-laki atau perempuan gitu kan. Kan udah sampai ke sini barulah kita tahu persisnya dia misalnya yang dimaksud usernya perempuan atau memposisikannya sebagai siapa gitu kan. Itu. Kayak ini contoh yang lainnya. Ya kalian juga pernah belajar rich picture diagram kan ya? Kurang lebih ya sebenarnya konseptual design juga berusaha untuk mengaplikasikan apa yang difikirkan ditumpahkan ke gambar gitu maksudnya. Ini storyboard ya, jadi langkah-langkah orang tuh dapetin aplikasi seperti apa sih, ada kemungkinan yang ngapain dan lain-lain gitu ya. Tuh. Oke, jadi kalau berbicara konseptual model, gimana yang bagus itu? Ya tadi make sense ya. Jadi harus sesuai sama realnya seperti apa, konsisten juga, pakai terminologi yang memang biasa digunakan ya, minimal set of concept ya di sini, dan juga fokus pada elemen yang memang user itu akan pakai ya, yang sering dipakai. Fokus di situ. Oke. Nah, ini contoh konseptual modelnya ya, misalnya kalau di di dalam kulkas gitu ya. Jadi ada konseptual modelnya seperti ini. Jadi situasi kulkas ini sebenarnya kan dikasih tahu sama desainer nih, user tuh nggak harus nanya ke desainer ini posisi dinginnya seberapa sih atau seperti apa. Nah jadi ada sistem image yang coba ditampilkan nih konseptual modelnya ya. Posisi coolingnya itu seperti apa. Termasuk juga misalnya kulkas yang lain misalnya di luar udah dikasih tahu nih kan temperaturnya seperti apa gitu. Oke, yang terakhir mau kita bahas adalah persona ya. Jadi kalau tadi udah bahas tentang apa yang difikirkan user as mental model, apa yang difikirkan oleh desainer sebagai konseptual model ya. Yang terakhir dalam kita mendesain sebuah produk ataupun interface ini, kita juga harus pelajari tentang personanya. Jadi persona itu apa sih sebetulnya? Jadi persona ini adalah gimana caranya kita tahu sebenarnya pengguna dari produk kita ini tuh
kelompok yang mana sih usernya gitu, atau siapa sih pasarnya gitu ya, sederhananya seperti itu. Jadi yang mau kita pakai ini siapa, yang pakai produk kita ini siapa sih. Nah, di persona juga tuh kita juga mengenal namanya elastic user. Nah, jadi bisa jadi user ini juga nggak spesifik terbatas, tapi bisa jadi juga ada proses elastisitas yang cukup luas sedikit lah ya untuk menggapai jenis user yang lainnya ya. Jadi ya kalau berbicara persona ini jangan fokus terhadap usernya, tapi adalah fokus terhadap spesifik individualnya. Apa bedanya? Kalau fokus terhadap user as perorangan, misalnya fokus terhadap saya, fokus terhadap siapa, misalnya di kelas ini, misalnya Teofani, atau siapa, misalnya Patre, gitu kan ya. Jadi fokus terhadap orangnya bukan seperti itu, tapi fokus terhadap spesifik individualnya. Individualnya ini siapa? Misalnya apakah mahasiswa, apakah misalnya konteks-konteks tertentu ya, tentang umur sekian sebagai apa misalnya remaja, misalnya seperti itu. Jadi kalau menentukan persona ini ya konteksnya jangan buat perorangan sebagai person ya itu. Nah, ketika berbicara persona juga, nah janganlah kita membuat si produk ini yang sifatnya rata-rata. Jadi nantinya bingung ya, nggak ke sana nggak ke sini gitu ya. Average user ini agak agak di tengah-tengah gitu. Jadi baiknya sebenarnya adalah yang spesifik supaya pasarnya kita kuat gitu seperti itu ya. Atau ya kita juga bisa sebut ya persona ini sebenarnya prototypical user ya. Jadi kita membayangkan siapa sih user yang kita pengen bidik sebagai pengguna dari produk kita gitu ya. Contohnya seperti ini ya. Misalnya kalau kita berusaha untuk memahami rata-rata average user, bisa jadi nanti produk yang kita bikin ini ya kayak jumble cart di sini. Karena kita berusaha untuk memprovide semua rata-rata user ini tuh sukanya apa. Misal, ada yang suka bannya bentuknya kayak gini, tapi sukanya mobilnya itu harus isinya banyak. Tapi ada juga orang suka si mobilnya itu depannya kebuka gitu kan ya. Tapi ada juga orang sukanya yang lain-lain, warnanya biru. Ada juga orang suka rata-rata warnanya merah gitu kan. Jadi nggak jelas gitu kalau kita ambil rata-rata user gitu kan seperti itu. Jadi di persona ini kita berusaha untuk menspesifikkan kiranya target usernya ini siapa sih, dan baru kelompok usernya itu siapa sih, barulah kita fokuskan desainnya akan ke arah sana. Nah, persona ini juga nggak persis real ya, jadi hanya hipotesis aja konteksnya untuk membantu kita memfokuskan bentuk dari si produk yang ada ini. Jadi ya, jadi bisa jadi kita personanya ini mendefinisikan namanya, umurnya, wajahnya seperti apa, detailnya seperti apa, membayangkan nama juga menghipotesiskan ya. Kemudian lagi kita coba lebih banyakin lagi kemungkinan-kemungkinan sifat dari si orang ini tuh bagaimana sih. Nah, biasa jadi kita juga mendefine persona ini dari proses wawancara itu juga bisa gitu kan ya, mempersonakan seperti apa gitu. Juga bisa kita lakukan. Nah, contoh nih ya, misalnya pada akhirnya kita buat 3 desain dengan ada kebutuhannya beda dan juga goals-nya beda ya. Jadi ada mobil yang sifatnya mungkin lebih mungkin bisa digunakan di area manapun gitu kan ya, bisa ngangkat barang yang cukup banyak. Ada yang pasarnya mobil yang emang tujuannya adalah untuk jalan-jalan terus lebih fancy mungkin ya. Kemudian ada yang mobil keluarga gitu ya. Jadi ini kan spesifik produk-produknya. Nanti penggunanya pun juga ada kelompok-kelompoknya gitu. Ya sama kayak misalnya kalau kalian pakai produk fisik ya, misalnya motor ya. Sebetulnya motor tuh contoh deh motor Matic. Motor Matic siapa yang banyak pakai? Motor Matic kayak Vario, Scoopy gitu-gitu siapa banyak yang pakai? Big Biasanya siapa? wanita gitu Bu, terus kayak masih remaja. Oke, terima kasih. Biasanya banyaknya wanita, kemudian masih remaja atau lagi ibu-ibu ya. Nah, apa yang difikirkan itu
bentukannya kan bukan yang harus gagah kayak NMAX, PCX, teman-temannya XX yang lain lah ya. Enggak, tapi yang dibutuhkan adalah moving-nya cepat, irit gitu kan ya. Dia punya space di depannya. Jadi mau bawa barang itu gampang buat hari-hari gitu kan ya. Tinggi motornya juga nggak begitu tinggi karena ya notabene mungkin ada kemungkinan ya mostly yang cewek ini lebih pendek daripada cowok gitu kan ya, kebanyakan pasarnya seperti itu. Nah, jadi ada lingkup tujuan si utama produk itu tuh siapa sih, kelompok siapa sih gitu. Makanya itu pada akhirnya banyak digunakan oleh kelompok user itu. Beda lagi kalau misalnya motor-motor yang apa namanya cukup sporty, terus bisa dipakai jarak jauh gitu kan ya. Ya mungkin yang tadi yang ukurannya cukup besar, entah NMAX dan teman-temannya itu kan sebenarnya di-provide untuk yang sifatnya mau dipakai touring kan gitu kan ya. Itu ada kelompok user tertentu juga. Apakah tapi ada Bu, ibu-ibu pakai motor yang gede gitu juga gitu kan ya. Iya, oke itu apa satu dan lain halnya, tapi kalau kita berbicara tentang tujuan utama si motor ini, pastilah itu dia merujuk ataupun membidik satu pasar tertentu. Ya, contoh yang paling mudah sebenarnya kalau mau lihat konteks persona ini produknya mau dibuat siapa, kalian coba lihat iklannya. Nah, biasanya kalau produknya itu terus iklannya entah either anak muda dan lain-lain, mungkin bisa jadi emang pasarnya ditujukan untuk yang personanya ini untuk yang anak muda gitu. Bahkan mungkin kalau sekarang fitur-fitur motor ini juga semakin berkembang ya, entah bisa dipakai ngecas lah atau apalah dan lain-lain karena ada kebutuhan-kebutuhan itu orang di jalan seperti apa. Ya sama halnya seperti mobil juga. Tentunya tadi jangan terlalu ngambil ketika kita bikin desain itu jangan persisnya ngambil rata-rata user pada umumnya semua kalangan itu butuhnya seperti apa. Enggak, tapi ya kita harus persiskan lagi ke siapa kelompok usernya. Sama pun kayak aplikasi, bandingin M-Banking aja sederhananya. Itu dia pasti akan mengecek kelompok umur mana yang paling banyak pakai aplikasi dia. Siapa yang dia harus provide. Background seperti apa yang harus dia provide. Nanti dia akan jadi fokuskan ke arah yang mana gitu. Tampilannya seperti apa. Aspek apa yang mau ditonjolkan. Entah security-nya, entah berbicara tentang tampilan yang banyak warna menarik, eye-catching, dan lain-lain. Itu juga jadi pertimbangan. Jadi itu ya, berbicara persona ini adalah lebih kepada tadi ya, prototypical user yang memang akan pakai aplikasi kita. Sehingga ketika kita memposisikan diri kita sebagai desainer, kita tahu nanti mau seperti apa gitu bentukannya atau fokus desain yang seperti apa yang mau kita buat gitu. Oke, itu aja mungkin untuk apa pertemuan hari ini. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri? Gimana? Ada yang mau ditanyakan atau cukup? Halo? Cukup, Bu. Cukup ya. Oke, kalau gitu Cukup, Bu. saya akhiri perkuliahan hari ini. Terima kasih sudah ada di kelas saya. Selamat pagi semuanya.